Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizkana Barka dengan NIM 2202011111034 akan dari mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mahasiswa ICP HKI 20 akan menjelaskan tentang putusan hakim dalam peradilan tata usaha negara di Indonesia. Oke, kita masuk yang pertama yaitu putusan hakim. Apa sih yang dimaksud dengan putusan hakim itu atau definisi dari putusan hakim? Kita harus lebih tahu dulu apa yang dimaksud dengan putusan hakim itu sebelum melangkah lebih jauh. Itu putusan hakim merupakan pernyataan yang diucapkan hakim sebagai penjabat yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa tertulis dan diucapkan di pengadilan. Jadi, apa yang diucapkan hakim sebagai penjabat, kemudian dia memberikan wewenang untuk menyelesaikan perkara itu dan sengketa perkara atau sengketa. Nah, hal ini putusan ini bisa secara tertulis ataupun bisa diucapkan di pengadilan. Lanjut, yaitu ada putusan yang ada di PT UN. Ada dua putusan yang ada di PT UN, yaitu ada putusan selah, putusan antara selang, maksudnya di antaranya. Kemudian, ya, putusan ini dan putusan akhir. Wah, kalau putusan selah itu apa yang dimaksud dengan putusan selah? Karena putusan ini dijatuhkan oleh hakim bukan di akhir, ya maka selah, namanya selah. Jadi bukan di akhir persidangan, namun di tengah persidangan atau belum pokok putusan sengketa. Kemudian ada putusan selah ini dibagi menjadi dua. Ada putusan provisi, yaitu putusan yang diambil segera mendahului putusan akhir tentang pokok perkara karena adanya alasan-alasan yang mendesak. Kemudian ada putusan insidentil, putusan sela yang diambil secara insidentil karena adanya alasan-alasan tertentu. Kemudian ada putusan akhir. Nah, what the meaning of putusan akhir? Ya, putusan akhir ini merupakan putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa di pemeriksaan pengadilan. Nah, putusan ini bisa dibagi jadi ada tiga. Ada putusan deklaratoir yang di dalamnya tidak menimbulkan hukum baru. Kemudian ada putusan konstitutif yang menimbulkan hukum putusan di dalamnya itu menimbulkan hukum baru atau meniadakan hukum yang lama. Kemudian ada putusan kondemnatoir, yaitu putusan yang berisi penghukuman di dalamnya, berisi sanksi. Seperti itu. Kemudian masuk ke dalam mengapa putusan hakim PT UN itu penting. Apa sih pentingnya putusan hakim itu? Putusan hakim PT UN memiliki dampak yang besar pada masyarakat dan pemerintah. Hal ini dikarenakan putusan hakim PT UN dapat memengaruhi kebijakan pemerintah dan hak warga negara. Karena kan objek dari PT UN itu adalah penjabat atau warga atau pejabat PT UN, pejabat dari pemerintah seperti itu. Tuh. Nah, selain itu, putusan hakim PT UN juga dapat menjadi acuan bagi pengadilan lain dalam menyelesaikan sengketa serupa. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami putusan hakim dan dampaknya pada masyarakat dan pemerintah. Nah, di dalam putusan PT UN itu diatur dalam pasal 97 ayat 7 UU Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalamnya ada gugatan ditolak. Yang mana ketika di dalam proses pengajuan gugatan itu langsung ditolak di awal, langsung ditolak. Kenapa nggak bisa diterima? Dan kenapa ditolak seperti itu? Yang kedua, ada gugatan diterima atau dikabulkan. Hal ini gugatan yang diterima kemudian dikabulkan dari proses dari penggugat ketika memasukkan gugatannya di pengadilan. Kemudian ada gugatan yang tidak diterima, yang ketika memenuhi persyaratan atau administrasinya kurang atau tidak ada. Kemudian seperti itu, akhirnya gugatan tidak diterima. Yang terakhir yaitu ada gugatan gugur.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalam, mungkin dalam perkataan dan ucapan ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.